Kita belajar lagi melalui program REFD, Real English for Daily Interaction. Semoga ini bisa menjadi cara mudah dalam memahami dan menggunakan bahasa Inggris untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Oke guys, tolong like, subscribe, dan share kalau materi ini sekiranya berguna untuk kamu ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang satu grammar focus, yaitu kalimat pengandaian, atau dalam bahasa Inggris dibahas sebagai conditional sentence. Kalimat pengandaian tentunya seperti namanya adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kondisi pengandaian, ya, berandai-andai. Hanya bedanya, kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat untuk menyatakan pengandaian itu tidak mengalami perubahan struktur kalimat, ya, tidak mengalami perubahan struktur kalimat. Artinya kata kerjanya tidak berubah dan lain-lain tidak berubah. Tapi dalam bahasa Inggris, kalimat yang digunakan untuk menyatakan pengandaian ini akan menggunakan struktur tertentu. Ya, nantinya kita akan lihat bentuk pengandaian itu berbeda-beda dan itu juga akan dinyatakan dalam struktur kalimat yang berbeda-beda. Nah, dalam bahasa Inggris ada 4 tipe kalimat pengandaian yang umum dipelajari. Ada 4 tipe, sebenarnya bisa sampai 7, tapi yang paling dipelajari adalah 4. Dan pada hari ini kita akan belajar tipe 1 dan 2 dari conditional sentence. Conditional sentence type 1 and type 2. Oke, kita coba pahami bentuk dasarnya dulu. Conditional sentence type 1 itu digunakan untuk menyatakan pengandaian yang masih mungkin terjadi, ya, berandai-andai tapi masih mungkin terjadi atau disebut sebagai real condition. Contohnya, jika saya jadi presiden, saya akan membantu para petani. Nah, di sini kita lihat jadi presiden itu adalah sesuatu yang masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. Contoh yang kedua, andai saya punya pesawat, saya akan pergi keliling dunia. Andai saya punya pesawat. Tentunya ini juga sesuatu yang masih mungkin terjadi di masa yang akan datang, kalau sekarang belum. Kalau kamu belajar, kamu bisa lulus ujian. Ya, ini juga satu pengandaian yang mungkin terjadi atau real condition. Nah, sedangkan conditional type 2 ini digunakan untuk menyatakan pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Sekali lagi, tidak mungkin terjadi atau disebutnya unreal condition. Unreal. Kalau yang mungkin terjadi kita sebutnya real condition. Ini bisa menjadi tidak mungkin karena memang faktanya tidak mungkin. Contohnya, andai kau jadi bunga, kau pasti bunga rafflesia. Andai kau jadi bunga, orang tidak mungkin jadi bunga. Faktanya seperti itu, jadi ini masuk ke dalam pengandaian tipe 2. Seandainya saya punya sayap, saya akan pergi keliling dunia. Kita, nature-nya tidak punya sayap. Jadi ini juga sesuatu yang unreal, tidak mungkin. Atau kalau aku jadi kamu, aku akan bahagia sekali. Aku jadi kamu. Tentunya juga sesuatu yang tidak mungkin. Nah, ini contoh-contoh yang unreal condition, tidak mungkin karena memang faktanya tidak mungkin terjadi. Tapi ketidakmungkinan itu bisa juga muncul karena konteks kalimat, ya. Karena konteks kalimat. Misalnya, jika saya punya uang sekarang, saya akan bantu kamu. Jika saya punya uang sekarang, ya, ini bisa menjadi sesuatu yang tidak mungkin kalau diucapkan seseorang yang pada saat itu dia tidak punya uang. Artinya, faktanya sekarang saya tidak punya uang. Faktanya sekarang saya tidak punya uang. Jadi saya ngomongnya, jika saya punya uang sekarang, saya akan bantu kamu. Ya, ini juga kalimat yang unreal, tidak mungkin. Sekarang, kalau waktu yang akan datang ya lain lagi. Tapi pada saat diucapkan dengan kondisi seperti itu, maka ini juga menjadi conditional tipe 2, type 2. Atau contoh yang lain. Faktanya ada guru yang hadir di kelas, ya, ada guru yang hadir di kelas hari itu, kemudian siswa berandai-andai. Seandainya Pak Guru nggak hadir hari ini, kami akan pulang. Ya, ini juga pengandaian yang tidak mungkin. Kenapa? Karena faktanya guru hadir. Atau contoh yang ketiga, kalau aku sekarang ada di rumah, aku akan tidur.
Kalau aku sekarang ada di rumah, aku akan tidur. Kalau faktanya orang ini tidak ada di rumah, ya, sedang tidak ada di rumah, maka kalimat kalau aku sekarang ada di rumah ini menjadi conditional type 2, menjadi pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Ya, jadi ada dua tipe yang membuat conditional type 2. Pertama secara fakta, yang kedua secara konteks. Oke, kita lanjut. Seperti apa sih bentukan conditional sentence type 1 and type 2? Ini akan saya kasih beberapa contoh. Kita perhatikan perbedaan kalimat yang mungkin terjadi dan yang tidak mungkin terjadi, atau type 1 and type 2. Contohnya, pada kalimat dengan conditional type 1 adalah, if I am a president, I will help our farmers. If I am a president, I will help our farmers. Kalau saya presiden, saya akan bantu petani. Ya. Atau yang kedua, if I have a plane, I will go around the world. If I have a plane, kalimat yang tadi. Kalau saya punya pesawat, saya akan pergi keliling dunia. Atau selanjutnya, if you study, you will pass the test. If you study, you will pass the test. Sekarang kita bandingkan dengan unreal condition atau kalimat yang tidak mungkin terjadi. If you were a flower, you would be Rafflesia. If you were a flower, you would be Rafflesia. Kalau kamu jadi bunga, kan nggak mungkin jadi bunga, jadi kita gunakan if you were a flower, you would be Rafflesia. If I had wings, contoh kita yang tadi, if I had wings, I would go around the world. If I had wings, pakai had. If I were you, I would be very happy. If I were you, I would be very happy. Ya, di sini bisa kita lihat contoh perbedaan struktur tipe 1 dan tipe 2. Pada kalimat pengandaian tipe 1, kita menggunakan if I am, I will, if I have, I will, if you study, you will. Sedangkan tipe 2, kita lihat penggunaan if I were, I would, if you were, you would, ya. Dan penggunaan kata kerja kedua. Jadi, bisa kita bedah kira-kira. Conditional sentence type 1 itu bentuknya adalah subject, dan kemudian verb 1 atau present tense, kemudian kalimat selanjutnya akan dalam bentuk future tense, subject, will, verb 1. Ya, tapi dalam kondisi lain kita bisa gunakan present tense dan future tense, ini bentuk yang paling umum, tapi mungkin juga subject verb 1, subject verb 1 lagi. Atau future tense, subject will verb 1, subject will verb 1. Masih memungkinkan juga. Intinya menggunakan verb 1 semua. Present tense, future tense. Kita lihat contohnya. If we win the game, we will get some money. If we win the game, we will get some money. Jadi we win, we, kemudian verb 1 win, kemudian will get, will verb 1. Contoh yang lain. If she really loves you, she will not leave you. If she really loves you, she will not leave you. Ya, jadi subjeknya she, karena dalam present tense, subjek she membutuhkan perubahan kata kerja dengan s, menjadi she loves you. Ya. If I am not promoted, I will study harder. If I am not promoted, I will study harder. Ya, penggunaan verb 1, am adalah salah satu bentuk kata kerja, jadi kita gunakan untuk I, kita gunakan to be am. If I am not promoted, I will study harder. Contoh yang terakhir, if you don't study, you will fail the test. If you don't study, you will fail the test. Ya, present tense kalimat negatif, kita perlu kata bantu do atau does, tergantung subjeknya. Karena di kalimat ini subjeknya you, maka kita gunakan kata ganti do not. Kalau subjeknya she, berarti kita akan pakai does not. Seperti itu. Jadi sekali lagi kita perhatikan, kalau kita gunakan present tense, perlu penyesuaian dengan subjek. She menjadi loves, bukan love, verb satunya. Dalam bentuk negatif, will not, verb 1. Jadi tetap will dan verb 1, walaupun negatif. Ya, to be yang kita gunakan adalah to be bentuk verb 1. Bentuk pertama, am. Si, kalau si berarti nanti pakai is dan seterusnya. Ya, termasuk tadi
penggunaan kalimat negatif present tense, kita gunakan kata bantu do atau does. Jadi kalau negatif, do not, does not. Oke, kita bedakan dengan conditional sentence type 2. Kita lihat di sini pada if conditional, setelah if kita gunakan subjek dan verb 2. Jadi kalau tadi present tense, ini past tense. Kemudian untuk kalimat hasilnya kita gunakan subjek would verb 1. Kalau tadi will verb 1. Ya, yang kita pahami semua bentuk model will, would, dan sebagainya akan ketemu verb 1. Kita lihat contohnya. If we had wings, we would fly everywhere. If we had, jadi kita gunakan had. Ya, bukan have. Kata kerja keduanya had, karena ini sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian kita gunakan would fly. Kalimat hasilnya atau result sentence-nya, we would fly. Bukan will fly, tapi would fly. Ini untuk menyatakan bahwa hasil dari sesuatu yang tidak mungkin had wings. Contoh lain, if I were Donald Trump, I would resign. If I were Donald Trump, I would resign. If I were, seandainya saya jadi Donald Trump, ya, kenapa menggunakan were nanti kita bahas. Contoh yang lain, if I did not know you, I would not help you. If I did not know you, I would not help you. Kalau tadi kita gunakan were sebagai bentuk to be kedua dari am, ya, dalam past tense sebetulnya kita mengenal to be was dan were. Nah, khusus kalimat pengandaian dalam bentuk formal, maka kita hanya menggunakan to be were untuk semua subjek. Kalau di sini bisa kita lihat I juga menggunakan were. Dalam kalimat normal past tense kita menggunakan I was. Ya. Normal past tense kita gunakan I was, tapi ke dalam pengandaian conditional sentence kita gunakan I were. Untuk semua subjek, you were, she were, dan seterusnya. Dan untuk kalimat negatif, karena ini juga kalimat past tense standar, jadi pada saat kita gunakan kalimat negatif, yang kita perlukan adalah did not. Setelah did not, kita gunakan kata kerja bentuk pertama. Did not know. If I did not know, I would not help you. Ya. Ini bentuk dasar dari conditional sentence tipe kedua. Oke, kita lanjutkan. Kalimat yang diawali if bisa diletakkan di awal kalimat dengan menggunakan koma. Jadi kalau kita buat conditional sentence, kita akan ada dua kalimat. Yang pertama if clause, kalimat if-nya. Yang kedua disebut result clause, ya, kalimat akibatnya. Dan kalau kita membuat kalimat yang diawali if, maka kita gunakan koma. Contohnya, if we win the game, comma, we will get some money. If we win the game, comma, we will get some money. Ya, jadi kita gunakan koma kalau kita menggunakan if di awal kalimat. Tapi kalau kalimat kita ini tentunya bisa dibalik. If clause-nya kita letakkan di belakang, maka kita tidak perlu menggunakan koma sebelum if. Contoh, we will get some money if we win the game. Ya, di sini kita tidak perlu menggunakan koma setelah money. Jadi we will get some money if we win the game. Kalimatnya langsung. Tapi kalau kita balik if-nya di depan seperti atas tadi, if we win the game, comma, we will get some money. Oke guys, itu yang kita pelajari hari ini. Silahkan like, subscribe, dan share kalau ini mungkin bisa bermanfaat juga untuk teman-teman kita yang lain. Thank you for learning with me. Goodbye.